Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Ifinanti, nomor pokok mahasiswa 231050211 dari Prodi Sosiologi Agama semester 6 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai kelompok sosial, yang dimana tugas ini adalah tugas individu untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Erin Nur Maulidia. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kelompok sosial ini. Yang pertama yaitu pengertian kelompok sosial, konsep kelompok sosial, syarat-syarat kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dan tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama itu kita akan bahas apa itu kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu memiliki arti kumpulan individu yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Jadi kelompok sosial ini terdiri dari 2 orang atau lebih yang secara teratur berinteraksi berdasarkan harapan saling menguntungkan dan memiliki identitas yang sama. Kemudian kita lanjut mengenai konsep kelompok sosial. Jadi hal apa saja sih yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok? Jadi ada dua poin atau 2 hal yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok. Yang pertama yaitu keinginan untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya. Yang kedua, keinginan untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya. Setelah konsep, kita lanjut mengenai kriteria apa kriteria untuk dapat dikatakan sebagai suatu kelompok sosial. Yang pertama yaitu tiap anggota kelompok harus menyadari bahwa dia sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dan yang kelima, itu bersistem dan berproses. Setelah itu, apa saja sih syarat-syarat kelompok sosial? Jadi syarat-syarat kelompok sosial ini ada 5 poin ya. Yang pertama yaitu setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dia sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidupnya tergantung pada kesungguhan para anggotanya dalam melaksanakan perannya. Dan yang ketiga itu memiliki norma-norma yang mengatur hubungan antar anggotanya. Kemudian yang keempat, memiliki kepentingan bersama. Dan yang terakhir, adanya interaksi dan komunikasi antar anggotanya. Selanjutnya mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama yaitu merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terdiri atas peranan dan kedudukannya berkembang dengan sendirinya dalam mencapai tujuan kelompok. Kemudian yang ketiga, memiliki norma yang mengatur hubungan antar anggotanya. Yang keempat, memiliki faktor pengikat. Dan yang terakhir itu adanya interaksi dan komunikasi antar anggotanya. Baik, selanjutnya yaitu tipe-tipe kelompok sosial. Jadi menurut WLG Summer itu ada 2 tipe kelompok sosial. Yang pertama yaitu in-group dan out-group. Jadi untuk in-group itu memiliki arti kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya. Jadi sikap in-group ini pada umumnya didasari adanya rasa simpati, persahabatan, kerjasama, dan kedamaian. Kemudian yang kedua yaitu out-group, kelompok sosial yang individunya diartikan sebagai lawan dari in-groupnya. Jadi sikap terhadap out-group ini ditandai adanya permusuhan, kebencian, perasaan antipati, dan etnokentrisme. Jadi kelompok ini biasanya ditandai perbedaan yang sangat prinsip, misal beda agama atau beda suku. Kemudian yang terakhir itu ada jenis-jenis kelompok sosial dan karakteristik kelompok sosial. Yang pertama, jadi jenis-jenis kelompok sosial itu memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu kelompok primer, di mana kelompok sosial yang bersifat pribadi dan emosional seperti keluarga dan teman dekat. Yang kedua, kelompok sekunder,
Jadi kelompok student ini adalah kelompok sosial yang bersifat formal dan impersonal seperti organisasi dan lembaga sosial. Dan yang terakhir yaitu karakteristik kelompok sosial. Jadi ada 3 poin dari karakteristik ini. Yang pertama yaitu adanya interaksi sosial antar anggota kelompok, kemudian adanya kesadaran bersama akan keanggotaan, dan adanya tujuan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kelompok sosial ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.